Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Aulia dengan NIM 12180309191 dari jurusan Sosiologi semester 1 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini bentuk kata dari idofah, yaitu kata sabab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab melatar belakangi terjadinya sesuatu. Asbabun nuzul adalah suatu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan hukum atau ajaran, yaitu peristiwa ataupun pertanyaan. Asbabun nuzul digunakan memahami ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan sejarah yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya Al-Quran. Menurut Imam Sayuti dalam bukunya Asbabun Nuzul, ilmu asbabun nuzul ini merupakan peristiwa berdasarkan riwayat para sahabat dan tabi'in serta penukilan Al-Quran dan Sunnah. Al-Wahidi menyatakan belajar dan memahami asbabun nuzul ini sangat penting karena dikhawatirkan keliru dalam memahaminya. Adapun kategori asbabun nuzul, yang pertama ta'adud al-asbab wa an-nazil wahid, yaitu satu ayat turun tetapi menanggapinya itu banyak peristiwanya. Contohnya di surat Al-Ikhlas ayat 1-5. Yang pertama ini yang menunjukkan tanggapan untuk orang musyrik Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Yang kedua lalu kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Yang kedua ada ta'adud an-nazil wa al-asbab, yaitu satu peristiwa beberapa ayat. Nah, surahnya itu Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Ayat 10-nya kaum Quraisy durhaka kepada Rasulullah dan beliau berdoa kepada Allah agar Quraisy kelaparan seperti zaman Nabi Yusuf. Ayat yang ke-15 menjelaskan mereka meminta bantuan kaum Quraisy tersebut kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah untuk diturunkannya hujan. Lalu ada ayat ke-16, setelah diberi kenikmatan, mereka kembali sesat. Lalu Allah menyiksa mereka saat perang Badar. Adapun jenis-jenis asbabun nuzul, yang pertama ini adalah untuk menjawab suatu pertanyaan gitu kan. Yang pertama ini adalah sebab turunnya Al-Quran ada di surah Al-Baqarah ayat 222 yang bersumber dari Anas bin Malik, itu tentang haid. Yang kedua, sebab turunnya Al-Quran di surat Al-Isra ayat 85 yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, yaitu tentang roh, pertanyaan tentang roh. Yang kedua, untuk menanggapi suatu peristiwa. Nah, sebab turunnya Al-Quran yaitu ada di surat Al-Lahab, yang bersumber dari Ibnu Abbas, yaitu kisah Abu Lahab dan istrinya seorang pembawa kayu bakar. Yang kedua, sebab turunnya Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 221 yang bersumber pada Ibnu Mas'ud, yaitu kaum musyrik yang dinikahkan. Nah, cara mengetahui asbabun nuzul ini menurut Wahidi, sebab turunnya Al-Quran ini berdasarkan riwayat, yaitu yang bersumber dari sahabat. Nah, yang kedua ini menurut As-Sayuti, sahabat harus melihat langsung turunnya ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara, jadi real gitu, lihat langsung gitu turunnya. Adapun kaidah-kaidah asbabun nuzul, yang pertama itu adalah al-ibrah bi umum al-lafaz bi khusus al-sabab. Yang menjadi pertimbangan adalah lafaz yang umum, bukan yang khusus, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 221 tentang larangan menikah dengan wanita syirik. Yang kedua ada al-ibro bi khusus wa al-sabab bi umum al-lafaz. Yang menjadi pertimbangan adalah sebab khusus, bukan lafaz yang umum. Quran surat Al-Maidah ayat 38 tentang hukum bagi pencuri. Nah, sekian materi yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena manusia adalah tempatnya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.